Pak Dr. Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Rudi Ahmad Suryadi MAG, kemudian Pak Kepala Dewan Guru dan seluruh tamu undangan yang berkenan hadir pada kesempatan hari ini di kegiatan sosialisasi tanda layak buku pendidikan agama oleh Kementerian Agama. Perkenalkan, nama saya Mulyawan Safwadi Mudaha, bersama dengan Pak Bahari. Beliau dan saya hari ini sama-sama menjadi bagian dari tim yang menggawangi kegiatan penilaian buku pendidikan agama. Mungkin Bapak Ibu masih ada yang belum connect ya, atau bahasa sinyal mah rooming gitu kan. Naon ya, kurang terkejakan naon ya teh gitu. Jadi diajakan ngobrol ke Pak Dr. Rudi itu mau ngapain gitu ya. Bapak Ibu, materi kita hari ini Bapak Ibu bisa download di sini, bisa ditulis kemudian bisa juga di di scan barcode, di QR code-nya silakan dicek. Materinya semua ada di situ. Jadi tidak usah, Pak, ayo dikintut tekedah ya. Gratis. Karena berkaitan dengan sosialisasi regulasi, Pak. Jadi saya harus mengatakan, dan ini juga mungkin bagian dari tugas pengawas Pak Dr. Rudi. Karena kenapa Bapak Ibu? Karena ini menyangkut buku pendidikan agama, Pak. Ya. Nah, kalau di sini kebetulan yang hadir adalah guru PAI di madrasah, guru PAI di sekolah, atau kepala sekolah dan atau kepala madrasah atau kepala RA atau kepala TK, ini adalah stakeholder kami dalam proses kegiatan penilaian buku pendidikan agama. Nah, Bapak Ibu, agenda kita hari ini apa saja sih? Pertama, silaturahmi, tadi sudah perkenalannya. Kemudian yang kedua, sosialisasi tentang regulasi buku pendidikan agama, penilaian buku pendidikan agama. Lalu yang ketiga tentang sosialisasi kegiatan penilaian buku pendidikan agama. Yang keempatnya sosialisasi tanda layak hasil PBPA. Kami menyebut istilah penilaian buku pendidikan agama disingkat jadi PBPA. Lalu sosialisasi website resmi penilaian buku pendidikan agama. Kemudian penggunaan buku pendidikan agama di sekolah atau madrasah yang telah memiliki tanda layak dari Kementerian Agama. Saya sampaikan beberapa hal Bapak Ibu terkait dengan PBPA ini, Pak. PBPA ini adalah program yang merupakan aktualisasi dari moderasi beragama dan mitigasi radikalisasi beragama dalam peningkatan literasi masyarakat Indonesia untuk pencapaian kualitas pendidikan agama yang moderat. Makanya judul yang kita ambil juga ini terkait dengan pendidikan agama yang moderat. Kalau di Cianjur kan rata-rata mungkin beragama Islam ya, hampir mungkin 90%-an ya. Tapi di Cianjur ada juga kan kayak sekolah Kristen, ada. Hindu, Buddha, Konghucu ada. Semua. Nah itu sebetulnya juga masih stakeholder kita, karena mereka juga menggunakan buku pendidikan agama. Jadi jangan Bapak Ibu pikir bahwa radikalisasi atau radikalisme agama itu hanya dalam Islam, Pak. Di agama lain juga ada. Malah kita aja nggak tahu masalahnya gitu maksudnya. Cuma kelihatan karena mungkin di Indonesia mayoritas cerita moderasi kayaknya buat umat Islam aja. Enggak, Pak. Untuk semua agama. Ya. Nah, Bapak Ibu, kenapa buku pendidikan agama itu harus dilakukan penilaian? Nah, ini ada regulasinya, Pak. Karena kita Indonesia itu negara hukum, maka ada regulasinya. Pertama adalah ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017. Nah, Bapak Ibu yang guru mesti tahu tuh yang namanya tentang regulasi buku, Pak. Apalagi kalau memang di antara Bapak Ibu ada yang memang punya
kemampuan untuk dan hobi menulis. Ini seperti Pak Dr. Rudi ini kan penulis buku ini, ya. Dan orang itu dikenal karena karyanya, ya. Makanya sayang Bapak Ibu yang sekarang tidak aktif, menurut saya daripada ayeuna meuli LKS ka penerbit beri tepugu, beri dilarang, mending bikin sendiri, Pak. Ya. Jangan sampai jaka sembung bawa golok, Pak. Nu ngajar orang. Tapi pakai buku batur. Bari buku batur oke tepugu sina teh bener apa enggak, Pak? Nah, itu kan persoalan. Di kita itu masih Pak jauh-jauh, Pak. Ya. Nah, kemudian kenapa di dalam Undang-Undang Nomor 3 ini itu ada mandatori. Bayangkan Bapak Ibu, dari seluruh pasal yang ada di dalam undang-undang ini hanya ada satu pasal yang ngomongin tentang Kementerian Agama, Pak. Maksud saya mandatori terkait dengan buku di Kementerian Agama, yaitu di pasal 6 yang menyebutkan bahwa muatan keagamaan pada buku pendidikan menjadi tanggung jawab menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. Memang menyebutkan Menteri Agama, Pak. Tapi kan kementerian mana sih yang ngurusin bidang agama? Ya, Menteri Agama, Mas. Nah, dari situ kemudian lahirlah turunan-turunan regulasinya, Pak. Ada peraturan pemerintah nomor 75 tahun 2019 tentang petunjuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 tadi. Lalu Kementerian Agama pun di zaman Pak Menteri LHS Lukman Hakim Saifuddin itu menerbitkan PMA nomor 9 tahun 2018 tentang buku pendidikan agama. Lalu ada SK Kabadan itu kepala badan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama tentang penulisan, penilaian dan penerbitan buku pendidikan agama. Nah, ini Bapak Ibu kepala madrasah ini perlu tahu nih, karena ini menyangkut masalah tugas Bapak Ibu sebagai kepala, juga Bapak Ibu pengawas. Ada surat edaran Sekjen Kemenag nomor 6 tahun 2022 tentang penggunaan buku pendidikan agama pada satuan pendidikan keagamaan di lingkungan Kementerian Agama. Nanti ada regulasi satu lagi, Pak, dari Direktur Pendidikan Islam, Dirjen Pendidikan Islam yang menyangkut masalah buku juga. Oke, Bapak Ibu. Kewenangan penilaian buku pendidikan agama itu naskahnya harus melalui proses penilaian. Lalu penilaian juga dilakukan oleh Balitbang Diklat. Dan Balitbang Diklat ini yang mengeluarkan SK tanda layak. Jadi artinya begini Bapak Ibu guru pendidikan agama dan bahasa Arab, ya, pendidikan agama dan bahasa Arab. Buku yang Bapak Ibu jadikan sebagai sumber utama itu harus buku yang memang sudah lolos tanda layak, sudah memiliki tanda layak. Nah, di PMA nomor 9 2018 Bapak Ibu, isi buku pendidikan agama, kenapa kemudian harus dilakukan penilaian? Karena dia harus tidak boleh mengandung ini, Pak. Satu, tidak bertentangan dengan nilai Pancasila. Yang kedua, tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Tidak mengandung unsur pornografi. Tidak mengandung unsur radikalisme agama. Tidak mengandung unsur kekerasan dan atau tidak mengandung ujaran kebencian dan penyimpangan lainnya. Pasti pertanyaannya muncul, emang ayat itu di buku pendidikan agama hal-hal ini? Nah, kan gitu, Pak. Sudah pernah Bapak Ibu mendengar cerita atau berita ramai dibicarakan terkait dengan bagaimana buku pendidikan agama itu heboh, Pak, ketika ada temuan. Bahkan ketika ada yang menemukan bahwa ternyata ini bukunya adalah anti mazhab contohnya. Wah, ngeri, Pak, ngeri. Ya. Nah, Bapak Ibu, berdasarkan surat edaran Sekjen Kementerian Agama bahwa semua ini ada tanggung jawabnya, Pak. Salah satunya tanggung jawabnya di Direktur Jenderal Pendidikan Islam. Di sini ada, Pak, terkait pendistribusian buku yang telah melalui tanda pengesahan dan pengawasan buku agama terhadap pemerolehan, penilaian, penerbitan dan juga pendistribusian. Nah, kalau di sini ada Bapak Ibu kepala, saya cuma mengingatkan saja. Kalau ada ke Bapak Ibu datang penerbit menawarkan buku, apalagi buku pendidikan agama, kalau di madrasah berarti Quran, hadis, fikih, akidah, akhlak, SKI, bahasa Arab,
Kalau di buku PAUD berarti ada buku PAUD 1, 2 atau seterusnya serinya ya. Nah, hati-hati Pak. Bapak Ibu silahkan tanyakan kepada penerbit tersebut. Mohon maaf Pak, bukunya sudah melalui proses penilaian oleh Kemenag tidak? Harus ditanya Pak. Nah, termasuk mungkin Pak Rudi sebagai pengawas mohon disampaikan kepada seksi madrasah, seksi PAIS ya, dan juga ini juga tembusan kepada kepala kementerian. Jangan sampai kepala madrasah dan kepala sekolah membeli buku buku pendidikan agamanya yang tidak ada tanda layaknya Pak. Nanti kita perlihatkan regulasinya Pak, ya, regulasinya. Nah, ini yang tadi saya bilang regulasi terkait dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang sistem perbukuan Pak, ya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat regulasinya begini Pak. Di buku itu ada aturan begini. Di PP 75 tahun 2019, buku itu dibagi dua Pak. Ada buku umum, kemudian ada buku pendidikan, ya. Kemudian buku pendidikan itu dibagi menjadi dua, ada buku teks, ada buku non teks. Ini Bapak Ibu perlu ngeh ya. Bisa aya nanya, eta ibu nuju nyepeng naon, nyepeng buku naon? Ah buku, emang buku pelajaran. Tengah jenis Pak, ya. Kedua apa jenisnya? Nah, buku teks ini ada dua Pak. Sorry. Buku teks itu ada dua, ada buku siswa, kemudian ada buku panduan guru. Laras deh. Bapak Ibu jadi guru jangan sampai tidak memegang buku panduannya. Tuh ini saya mah nyepatnya hiji buku siswa hukum. Berarti lamun dina bahasa ieu mah kirang sah Pak. Karena pengetahuan dan yang dimaksud dari buku tersebut tidak secara otomatis disampaikan semua. Kemudian Bapak Ibu terkait buku non teks, ya, buku non teks itu ada dua Pak. Ada buku fiksi, ada bacaan non fiksi, ada buku referensi. Saya kembali dulu ke sini Pak. Yang dipegang oleh Bapak Ibu itu adalah ada buku teks, ada buku non teks, ya. Yang dipegang Bapak Ibu itu buku teks Pak, ya. Nah buku teks itu Bapak Ibu harus tahu tentang buku siswanya dan buku panduan gurunya. Nah nanti Bapak Ibu buku teks itu dibagi dua lagi Pak. Ada buku teks utama, ada buku teks pendamping, ya Bapak Ibu. Ada buku teks utama, ada buku teks pendamping. Buku teks utama adalah buku yang diterbitkan oleh pemerintah. Buku teks utama. Jadi kalau Bapak Ibu guru PAI, baik madrasah atau sekolah, nge-download buku dari apa tuh? Aduh ya Allah, si kurma. Pernah tahu kan si kurma? Atau abdi madrasah yang di situ bukunya diterbitkan oleh Kementerian Agama. Nah, itulah buku teks utama. Bapak Ibu wajib menggunakan buku itu. Pak, tapi dina buku eta mah geuningan teu aya tanda layakna. Contohnya, saya sampaikan kalau buku yang dikeluarkan oleh negara memang tidak pakai tanda layak karena memang itu mah buku negara. Pak, apakah itu buku sudah dilalui proses penilaian oleh Kementerian Agama? Ya, sudah. Termasuk buku yang dikeluarkan oleh Puskur. Itu pun sudah melalui proses penilaian dari Kementerian Agama yang bentuknya penilai-penilai kita yang menilai buku-buku yang dikeluarkan oleh Puskur. Itu Pak, ya. Nah Bapak Ibu, adapun buku yang diterbitkan oleh penerbit atau oleh masyarakat itu disebutnya bukan buku teks utama tapi buku teks pendamping. Kade ya Pak, Bu, jangan pakai buku pendamping, hari buku utamanya tadi dipakai. Tapi pakailah buku teks utama dulu, baru teks pendamping. Itu pun kalau Bapak Ibu mau belinya. Itu Pak. Ini buku teks Pak, buku non teks. Saya pikir. Ini kita lihat ada beberapa temuan Pak di agama yang lain terkait dengan masalah-masalah di buku Pak, di buku. Ini saya dapatkan langsung dari supervisornya Pak. Bayangkan, ada naskah begini di buku pendidikan agama Pak. Kira-kira jadi masalah nggak? Jadi masalah Pak. Nah, ada lagi Pak, ini buku pendidikan agama di Katolik Pak. Ada temuan juga begini. Saya tuh WhatsApp baca sendirilah. Tuh Pak. Terus lagi deh di buku Kristen Pak, nih
ada tahun 2022 ditemukan ada satu buku yang tidak layak karena mengutip ayat suci dari kitab suci yang lain, ya, agama yang lain. Kemudian ini juga ada tuh, tidak layak bukunya, Pak. Itu. Gimana, Pak? Waduh, buku saya disebutkan, Pak, loba pisan. Saking loba jadi bingung ngomongnya. Kenapa? Ya karena kita pengguna mayoritas, Pak. Masalahnya pun pasti mayoritas. Jadi jangan pikir, wah di Islam itu loba bermasalah. Oh, emang di Filipina Katolik tidak bermasalah, Pak? Kan? Karena mayoritas ya tadi. Jadi logikanya jangan dibalik-balik, Pak. Ya. Oke, Bapak Ibu, ini sosialisasi sudah sekali, Pak. Kalau ini mungkin banyaknya ke Dirjen, Pak, termasuk ke Kepala Kementerian Agama. Tapi saya pastikan Bapak Ibu, rata-rata orang Kemenagoget can apaleun, Pak, regulasi ini, Pak. Belum apal. Itu yang bikin kita kadang-kadang ngeri. Kementerian Agama itu pusat, Pak, vertikal, tapi regulasi susah tersosialisasi, Pak. Tapi ya nggak apa-apa lah. Itu berarti ada upaya untuk bagaimana kita terus mensosialisasikan terus, Pak. Kemudian Pak Ibu, ini sama juga nih, sosialisasi Dirjen Pendis. Nah, yang saya mau maksud yang ini, Pak. Di sini ada penjelasan, Pak. Penggunaan buku pendidikan agama Islam dan bahasa Arab pada madrasah, termasuk di dalam PAUD, ya, RA. Nih, ada penggunaan, Pak. Dalam rangka menjamin kualitas penggunaan buku pendidikan agama Islam dan bahasa Arab pada madrasah, pada jenjang madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, kejuruan, disampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Buku pendidikan agama Islam dan bahasa Arab yang digunakan pada madrasah harus melalui proses penilaian dan memiliki tanda pengesahan dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama Republik Indonesia. Ya. Yang kedua, Kementerian Agama Republik Indonesia telah menerbitkan buku mata pelajaran Al-Quran, Hadis, Fikih, Akidah, Halak, SKI, Bahasa Arab, Ilmu Tafsir, Ilmu Hadis, dan Usul Fikih berdasarkan KMA 183. Ini kan yang lama, Pak, ya, 2019. Dalam bentuk buku digital. Madrasah dapat mengunduh buku digital tersebut pada laman sikurma.kemenag.id dan e-learning madrasah. Sudah pasti ada tuh, Pak. Lalu, Kementerian Agama Republik Indonesia tidak pernah bekerja sama dengan pihak manapun untuk mencetak buku PAI dan bahasa Arab tersebut. Jadi biasanya sok ayo ya, Pak, penerbit mencetak buku itu lalu jual ke, kan di madrasah nggak mau cetak juga karena mahal, tapi dipangcetakin ke penerbit, lebih murah memang. Tapi oleh Kemenag itu tidak pernah kerjasama. Jadi itu mah bisnis penerbit, Pak, bisnis percetakan. Maka ketika kami dan Pak Bahari masuk ke Bogor, Pak, di sana bukunya itu mereka mencetak sendiri, Pak, kerjasama dengan penerbit. Karena memang ada dananya dari bos, gitu. Lalu, nah ini, Pak, nomor 4 tadi menurut saya perlu di highlight kok ini. Madrasah dimohon untuk hati-hati bila ada penawaran dari pihak manapun yang bahasa Arab tersebut. Termasuk jangan sampai membeli buku yang tidak ada tanda layaknya. Hati-hati, Pak. Hati-hati. Pasti ada pertanyaan, Pak, kita tadi ngomong tanda layak nu kumaha contohnya, bentuknya nu kumaha, lain-lainnya. Bapak Ibu bisa lihat ini, Pak. Pertama, saya mau lihatin dulu web. Tapi Pak Bahari sekarang lagi maintenance, Pak, benar nggak? Belum cek nih. Bukan, ini, Pak. pbpa.kemenag.go.id. PBPA. Saya nanti bantu cek ya, pbpa.kemenag.go.id. Lalu kalau Bapak Ibu sudah bisa mengunduh ini, nanti ada, Pak, ini nih, ini contohnya. Ini contoh tanda layaknya. Coba Bapak Ibu kalau yang punya QR code boleh dong disimulasikan di apa tuh? Di scan QR code-nya. Ya? Sudah? Muncul nggak? Oke. Belum? Sudah muncul? QR code-nya? Sudah di-scan? Jadi foto aja, Pak.
Di QR code aja di scan dulu deh, biar ketahuan. Google Lens. Lo mangga Pak, mangga. Simulasi aja dulu, simulasi Pak. Masuk ya? Pas muncul. Tak diklik Pak. Udah itu Pak. Nah, muncul Pak tampilan logo, bukan logo ya, apa sih? Cover buku, lalu keterangannya dan di bawahnya ada layak terbit, layak ya, tanda layak. Sudah, bisa. QR code-nya diklik linknya. Hah? Oh iya, berarti kayaknya maintenance Pak. Benar, maintenance. Nggak apa-apa, nanti diklik lagi aja Pak, lagi maintenance. Nah Bu, kalau dalam buku yang buku yang diterbitkan oleh penerbit ini begini Pak. Ini bukunya. Ini biasanya dia simpan bisa di depan, bisa di belakang. Ini kebetulan contoh yang dituliskan di belakang Pak. Disimpan si tanda layaknya di belakang. Jadi si penerbit nyimpen ini Pak, tuh ada tulisan di sininya. Telah direkomendasi layak untuk digunakan oleh madrasah sekolah berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan Latihan dan Agama ini nomor 114 tahun 2021. Nah ini Pak, ini ada penjelasannya. Dan ketika Bapak Ibu scan barcode ini, QR code ini, itu langsung nge-link ke daftar buku yang layaknya. Nanti ada tahuan Pak, di situ dijelaskan. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini resmi ya. Kalau sekarang lagi maintenance mungkin Pak Bari bisa kontak Pak siapa? Pak Nova. Mau pada ngapet buku Pak ini penerbit sekarang. Nah, ini websitenya kayak gini Pak, tampilannya. Ya, ini tampilannya. Kebetulan saya sudah screenshot, jadi tinggal lihat aja. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di sini. Di sini ada beranda, pengumuman, instrumen, hasil penilaian, login dan kontak. Kalau login ini nanti buat penerbit dan penilai. Maksudnya ke sini Pak. Nih. Nah, kalau Bapak Ibu yang kebetulan nanti bisa buka, cek di sini Pak, di bagian pengumuman. Ada pengumuman apa saja terkait dengan buku pendidikan agama. Lalu yang kedua, tentang instrumen. Itu yang digunakan oleh kami ya, penyelenggara dalam rangka menilai buku, dan itu terbuka Pak. Jadi yang menilainya salah satunya nih Pak Dr. Rudi itu penilai kita, penilai buku pendidikan agama. Kemenang, ya. Lalu Bapak Ibu, nah ketika bicara di sini kan tampilan atas, tampilan bawahnya ini nih, ada penilaian, ada kebijakan, ada dumas. Nah Bapak Ibu, jika Anda menemukan ada buku pendidikan agama manapun yang bermasalah, ada temuan Bapak ini melanggar norma, melanggar ada mengandung pornografi dan lain-lainnya, Bapak Ibu nanti bisa klik dumas, nanti bisa Bapak Ibu melakukan apa sebutnya pengaduan, ditemukan buku ini dan harus dijelaskan detail, halaman berapa, gambarnya apa, narasinya apa, penerbitnya mana, tahun berapa. Wah itu harus jelas Pak, supaya nanti kita bisa memberikan treatment juga kepada penerbitnya. Syukur-syukur kalau Bapak Ibu menemukan bukunya itu yang sudah melalui proses tanda layak, sehingga kami langsung mengoreksi Pak. Kalau buku yang tidak ada tanda layak ya memang bukan urusan kita, ya, tapi urusan langsung ke penerbit sebetulnya. Adapun Bapak Ibu ketika menyampaikan itu kepada kami, paling tidak kami menjadikan itu aspirasi dari masyarakat ketika ada pengaduan seperti itu. Nah, pengumuman-pengumumannya seperti ini Pak. Ini kalau Bapak Ibu buka di pengumuman, bakal muncul tanda layak ini. Ini contoh saja. Lalu di sini juga ada, nah ini kalau kebijakan regulasi Pak. Instrumen penilaian buku siswa, instrumen buku panduan guru. Artinya gini deh, kalau kita pengen tahu buku pendidikan agama yang benar, gimana cara menilainya, pakai instrumennya Pak. Nah instrumen itulah yang kita gunakan untuk apa? Mendeteksi satu persatu bagian-bagiannya. Dan para penilai kita itu harus membaca buku itu dari mulai cover sampai dengan halaman belakang Pak. Dan detail. Ya, karena kita juga tidak mau ada masalah ketika ada masyarakat yang komplain dengan buku penilaian buku pendidikan agama ini. Kalau ini hasilnya Pak, Bapak Ibu bisa melihat buku mana saja yang sudah dilakukan proses penilaian oleh Kementerian Agama. Tapi saya disclaimer dulu Bapak Ibu, yang muncul di website ini mulai tahun 2021 Pak. Yang tidak muncul di sini berarti 2019 itu belum ada.
Jadi buku-buku yang sekarang saja yang sudah ada tanda layaknya, yang sudah ada pengumumannya. Jadi kalau ditanya, Pak, saya pengen tahu daftar buku mana saja yang sudah lolos penilaian. Bapak Ibu tong hese-hese, buka pbpa.kemenang.id, masuk ke self evaluation, nanti muncul Pak daftar buku-buku yang sudah masuk. Bapak Ibu bisa memasukkan nama bukunya atau nama penerbitnya, tinggal dicek satu-satu Pak. Gampang sekali. Kita pengen memberikan layanan kepada buku pendidikan agama, jangan sampai guru, kepala, atau siapapun stakeholder kita kesulitan ketika men-tracking, mendeteksi buku mana saja yang sudah lolos dan belum lolos. Ini beberapa kegiatan kita di Kementerian Agama, sosialisasi Pak, pernah di Toraja, di Medan, atau mungkin beberapa kali juga di tempat-tempat lain. Ini Kepala Kapus Litbang LKKMO, Prof. Isom, ini yang di tengah, ini Pak Bahari, ini Pak Sugeng sebagai Kasubag TU. Ini Pak. Nah, Bapak Ibu, kesimpulannya adalah mohon kepada yang terhormat Kepala Kementerian Agama Provinsi, para kabid, pembina semua agama, kemudian Kepala Kantor Kemenang Kota Kabupaten, para kabid dan juga pembina semua agama, pengawas madrasah, pengawas PAI, pengawas pendidikan agama, kepala sekolah, guru pendidikan agama, KKM, MGMP, AGPAI, IGRA, IGTKI, Himpaudi, termasuk PGM di dalamnya, ya. Pertama, untuk mengetahui, mensosialisasikan dan mengimplementasikan regulasi-regulasi terkait dengan tanda layak hasil penilaian buku pendidikan agama. Yang kedua, melakukan proses pengawasan dan berhati-hati bila ada penawaran dari pihak manapun yang menjual buku-buku yang tidak memiliki tanda layak dari Kementerian Agama. Dan mohon untuk menyampaikan kepada pihak PLKKMO. PLKKMO itu singkatan dari Puslitbang Lektur Hasanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi, melalui akun pbpa.kemenang.go.id/kontak. Jika ditemukan ada buku pendidikan agama yang terindikasi memiliki indikator pelanggaran dan berpotensi menimbulkan kegaduhan, makanya mohon dengan sangat dilaporkan. Kalau sekarang kan masyarakat itu jadi citizen ini bukan netizen, citizen reportase masyarakat Pak. Jadi masyarakat itu sudah jadi wartawan sekarang. Karena punya handphone Pak, punya medsos, semuanya diupload ya. Tapi sekali lagi berhati-hati dengan medsos Pak. Karena dia pisau bermata ya. Kalau yang kita sebarkan bagus jadi baik Pak. Kalau yang kita sebarkan negatif bahkan hoax, baliknya ke kita juga ya. Gitu. Oke Bapak Ibu, jadi kesimpulannya adalah ini, kami ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu semua tentang buku pendidikan agama yang tanda layak, dan Bapak Ibu perlu berhati-hati. Lamun tema kebetulan buku Ibu sebagai Bapak atau ngajar di guru PAI kah, atau buku pendidikan agama kah, atau buku yang lainnya seperti bahasa Arab ataupun juga buku PAUD, berhati-hati Pak, dicek dulu ada tanda lainnya atau tidak. Kalau tidak ada, Bapak Ibu boleh tanyakan kepada si penerbitnya, Pak, kok nggak ada tanda layaknya? Saya jadi khawatir di buku nggak lolos penilaian. Karena penerbit kadang-kadang gitu Pak, ada yang berani pasang harga murah, yang penting bukunya dibeli oleh sekolah, oleh madrasah. Kalau kemudian bukunya bermasalah, siapa Pak yang bakal kena getah? Yo. Nanti pas kebetulan Bapak Ibu dapat orang tua yang ternyata orang yang ada ngerti, pas dibaca lagi, kok buku begini disebarin sih ke siswa? Mau bikin anak saya keracunan apa contohnya? Kok bisa jadi itu? Gitu, ya. Oke Bapak Ibu, sementara dari saya sebagai pengantar itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kalau ada yang mau ditanyakan dipersilahkan, dan kalau ada hal-hal yang Bapak Ibu masih perlu untuk diperjelas, berkenan untuk menyampaikannya. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.